Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka yang mengusung sejumlah program unggulan dan misi keberlanjutan kian terdengar gaungnya. Ya, struktur sistem kerja serta alokasi APBN telah dipersiapkan sedemikian rupa untuk mendukung keberhasilan sederet program tersebut. Lantas program apa saja yang menjadi prioritas Prabowo Gibran? Selengkapnya dalam Benang Merah Program Prabowo dan Misi Keberlanjutan. Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka bersiap melanjutkan tongkat kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan sejumlah program unggulan dan prioritas. Program-program primadona itu diantaranya menyoal bidang pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, infrastruktur, ketahanan pangan, perluasan hilirisasi industri, hingga penguatan investasi. Program makan bergizi gratis untuk siswa dan siswi sekolah adalah salah satu yang gencar digaungkan. Sasaran program ini yakni anak-anak prasekolah dasar atau anak usia dini hingga SMA atau SMK. Rinciannya anak pra-SD sebanyak 30 juta anak, SD sejumlah 24 juta murid, dan SMP sebanyak 9,8 juta murid. Sementara untuk murid SMA dan SMK mencapai 10,2 juta murid. Para santri di pesantren diperkirakan sebanyak 4,3 juta orang dan ibu hamil mencapai 4,4 juta jiwa. Dalam pembentukan RAPBN 2025, alokasi anggaran untuk program ini disebut mencapai 71 triliun rupiah. Jumlah itu jauh di bawah perhitungan sebelumnya yang diperkirakan mencapai 450 triliun rupiah. Program ini akan dijalankan menggunakan alokasi dana APBN untuk pendidikan dan perlindungan sosial. Salah satu cita-cita Pak Prabowo, obsesi Pak Prabowo ada untuk berikan makanan gratis untuk semua anak-anak di Indonesia dan ditambah nanti ibu-ibu yang sedang hamil di Indonesia. Itu terdiri dari 82 juta lebih jiwa orang Indonesia. Dan di sini saya lihat memang termasuk dan tercermin dalam salah satu cita ya dari termasuk Asta Cita. Saya juga bersaksi bahwa ide makanan gratis ini bukan ide baru ya. Ini bukan dari langit ya untuk kampanye ya dan kampanye 2024. Ide untuk makanan gratis lahir tahun 2006. Bulan Juli 2006. Waktu saya dipanggil Pak Prabowo ke kantornya, dia bicara mengenai stunting. Di samping program makan bergizi gratis, Prabowo Gibran juga bertekad melakukan pemugaran sekolah yang terdiri dari ruang kelas, mebel, hingga fasilitas mandi cuci kakus yang tersebar di 22.000 sekolah. Anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai 20,3 triliun rupiah, sedangkan perbaikan ruang sekolah yang rusak ini akan disokong oleh Kementerian PUPR. Selain itu, Prabowo Gibran disebut akan membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan taksiran anggaran sekitar 4 triliun rupiah. Selain memperbaiki 22.000 sekolah ini, kelas dan MCK, apa sih keuntungan yang lain? Nah, di situ pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah menghitung akan ada 178.000 orang yang akan bekerja melakukan pekerjaan kontraktor lokal ya untuk memperbaiki sekolah, kelas maupun MCK. Jadi ini multiplier efeknya besar. Jadi bukan hanya meningkatkan kualitas belajar dan mengajar di sekolah dengan perbaikan kelas dan juga MCK, tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru untuk 178.000 orang yang akan bekerja di sektor konstruksi dalam memperbaiki sekolah ini. Selain makan bergizi gratis dan pemugaran sekolah, program andalan berikutnya yakni pemeriksaan kesehatan gratis dengan perkiraan anggaran mencapai 3,2 triliun rupiah. Cek kesehatan ini mencakup pemeriksaan tekanan darah, gula darah,
foto ronsen, hingga screening penyakit katastrofik yang ditujukan bagi 52,2 juta orang. Masih dari sektor kesehatan, pemerintah Prabowo Gibran juga mencanangkan program penuntasan penyakit tuberkulosis atau TBC. Target penurunan TBC yaitu menjadi 272 kasus per 100.000 penduduk. Diketahui sepanjang tahun 2023 lalu, ditemukan sekitar 809.000 kasus TBC baru. Jumlah itu naik jika dibandingkan tahun 2022 yang mencatat 724.000 kasus. Padahal sebelum pandemi lalu, rata-rata temuan kasus baru masih di bawah 600.000 kasus per tahun. Sementara dukungan anggaran untuk mendukung program ini disebut mencapai 8 triliun rupiah. Belum cukup, Prabowo Gibran juga menggemakan program unggulan lainnya, yakni pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah. Caranya yakni dengan meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Memajukan sarana dan prasarana, termasuk alat-alat kesehatan di mana anggaran keseluruhan sekitar 1,8 triliun rupiah. Untuk mendukung ini tentu akan ada peningkatan fasilitas kesehatan. Pak Prabowo dan Mas Gibran untuk meningkatkan fasilitas kesehatan sudah menyiapkan anggaran tambahan juga sebesar 1,8 triliun dan diharapkan dengan anggaran yang ada, program yang jelas dan terukur ini bisa kita maksimalkan. Tentu kerjasamanya bukan hanya kerjasama pemerintah pusat, tapi juga bersama-sama pemerintah daerah. Tapi yang jelas program ini jelas, anggarannya disiapkan sehingga Pak Prabowo tidak hanya omong-omong janji kampanye, tapi bagaimana setelah dilantik langsung segera melakukan eksekusi. Program strategis berikutnya yang cukup menarik perhatian yaitu program pembangunan lumbung pangan nasional di daerah dan desa. Upaya yang ditempuh yakni dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar, cetak sawah baru seluas 150.000 hektar, serta sokongan sarana dan prasarana pendukung sebesar 15 triliun rupiah. Masalah pangan menjadi pekerjaan rumah bagi Prabowo untuk dapat swasembada beras dan menghentikan aktivitas impor. Prabowo pun bertekad mewujudkan swasembada pangan di Indonesia dalam 4 tahun mendatang. Kalau intensifikasi itu jelas Mbak, bagaimana pemerintah akan menyiapkan irigasi-irigasi baru dan waduk baru dan mengoptimalkan bagaimana air itu bisa dinikmati oleh para petani. Pertanian modern harus didorong oleh pemerintah. Caranya apa? Melatih para petani kita agar apa? Agar bisa menggunakan teknologi modern, teknologi pertanian modern dan juga bibit-bibit unggul. Pemerintah selain menyiapkan anggaran yang besar tadi ya, sekitar 15 triliun, tentu ini butuh kerjasama kita, transparansi, dan itu kita kawal. Dan Pak Prabowo kan sudah bilang dalam berbagai kesempatan, bahkan dalam pembekalan kepada para menteri dan juga wamen bahwa salah satu masalah ini di Republik Indonesia ini apa sih? Kebocoran APBN. Pak Prabowo sudah ingatkan para menterinya dan para wamennya untuk menjaga ini. Mengusung sederet program unggulan, Prabowo Gibran disebut juga akan melanjutkan sejumlah program pemerintahan Presiden Joko Widodo. Salah satunya yakni hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah. Program ini mengusung semangat bahwa kekayaan tanah air harus diolah di dalam negeri dan diurus dengan sebaik-baiknya. Diakui, belum seluruh program berjalan sebagaimana mestinya. Karena itu perlu adanya perbaikan dan inovasi pada pemerintahan mendatang.